Jadi hari Minggu kemarin eh, makan bakmi, namanya bakmi 3 mangkok. Jadi memang hari Minggu itu adalah jadwal makan bakmi. Jadi harus dibiasakan makan bakmi. Karena emang udah kebiasa aja sih sama istri sama keluarga kadang-kadang makan bakmi di hari Minggu gitu. Dan kebetulan mau cobain bakmi baru, yang baru pertama kali aku coba namanya bakmi 3 mangkok. Itu di daerah Joglo dekat Permata Hijau sana. Ada, kalau dicari di Google Map itu ada. Mau cobain bakmi itu karena istri aku lihat di IG story temennya dan katanya enak banget. Pas dicek di Google review itu kok kalau nggak salah nilainya 5, bintangnya bintang 5 dari berapa ribu review gitu. Buat kita kan penasaran banget ya, bikin penasaran banget apakah ini enak seenak itu gitu. Jadi akhirnya cobain di sana dan katanya yang paling enak itu syobaknya. Syobak itu kayak babi garing gitulah, lumayan 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 enak lah. Memang ini tidak halal ya tapi ya. Dan akhirnya cobain ke sana pas hari Minggu pulang gereja, cobain, dateng. Memang jalanannya agak-agak sulit ya, tapi masih bisa dijangkau lah, bisa naik mobil, bisa naik motor, masih nggak ada masalah. Akhirnya nyampe di sana, cobain, kita makan. Tapi sayangnya ternyata di sana syobaknya habis, jadi hari itu nggak ada syobaknya. Jadi akhirnya kita pesen bakmi, istri aku pesen bakmi ayam, aku sama mami sama mama pesennya yang bakmi campur gitu. Makan, pesen juga garingan lemak babinya gitu, lumayan enak. Beda daripada garingan-garingan biasanya gitu. Itu lumayan 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 berkesan di situ, lumayan lumayan enak. Akhirnya setelah kita selesai makan, kita bayar. Jadi istri aku biasanya karena dia pegang uang, dia yang akhirnya bayar. Aku sama mami aku langsung ke mobil. Nah, seperjalanan aku ke mobil itu ketemu sama yang punya, si koko-kokonya. Jadi koko yang punya gitu ya, mungkin sekitar umur 40-an lah atau 50-an lah kurang lebih gitu, sekitar umur 50-an. Dia nanya, "Terima kasih ya udah mampir ke sini, gimana makanannya enak nggak?" Akhirnya dia cerita di situ kalau misalnya ternyata bakminya itu tanpa MSG. Jadi tanpa tanpa apa ya, penyedap rasa gitu. Jadi oh iya, ngobrol-ngobrol. Dan sebenarnya sebelum dia nyapa kita, sebelum si koko ini nyapa kita, dia ngomong sama, jadi di depan toko bakminya itu ada tukang kembang tahu. Nah, di situ dia kasih tahu kalau coba dong jualan, kamu kalau ada orang masuk tawarin. Terus juga coba sapa, tanya kembang tahunya apa segala macam. Jadi dia menyarankan untuk untuk jualan juga gitu. Jadi ya nggak apa-apa, kamu di sini di depan toko bakmi saya tapi kamu jualan kembang tahunya gitu, kamu ajakin orang untuk beli gitu. Dan di situ aku berpikir kalau wow, unik ya. Memang kadang-kadang kan ada yang sombong gitu loh, kalau ya lu udah di sini, gue nggak mau peduli lah lu mau jualan mau enggak, yang penting lu di sini gitu. Tapi menurut aku nih koko ini punya satu karakter yang baik menurut aku ya. Walaupun dia tidak punya hubungan langsung sama si penjual kembang tahunya, jadi memang ya nggak ada relatifnya lah, maksudnya nggak ada hubungan keluarga atau nggak ada teman atau apa. Coba intinya dia mau bantu orang ini untuk ya jualan juga di tempat saya gitu. Dan menurut aku ini salah satu karakter yang bagus, yang baik gitu, karena mau membantu orang dalam sebisa mungkin gitu. Walaupun cuman tempat yang saya sediakan, ya berarti kalau ini bisa bermanfaat buat kamu ya silahkan rasakan manfaat itu gitu loh. Dan kebetulan pas di gerejanya itu aku dengerin khotbah yang bilang kalau misal ternyata kalau kita diberkati itu akan ada apa ya, akan ada orang-orang yang bergantung sama kita. Dalam artian gini, ketika kita diberkati, ketika kita dikasih rezeki, kita harus bagiin itu ke orang lain gitu loh. Dalam arti oke, kalau kita punya rezeki untuk buka bisnis, berarti kan ada orang-orang yang kerja sama kita. Gimana cara kita bertanggung jawab sama orang-orang itu gitu loh. Jadi ya pasti kan yang kerja sama kita ada yang punya tanggungan-tanggungan sendiri. Mungkin ada yang jadi tulang punggung keluarga, ada yang mungkin jadi
memang harus mencukupi kehidupannya sendiri dan sebagainya macam gitu. Banyak banget orang-orang yang bisa tergantung sama kita. Terus membuat aku berpikir lagi kalau ya berarti memang sebagai sebagai apa ya, sebagai manusia yang hidup di bumi ini, yang lahir di bumi ini, yang punya kesempatan untuk hidup, artinya sebenarnya sejatinya adalah untuk jadi manfaat buat orang lain gitu. Em, Ya ini membuat aku berpikir aja sih, kayak ya udah, memang itu tujuan utamanya kita hidup gitu. Mungkin nggak, belum ketemu, mungkin buat orang-orang yang belum punya pikiran seperti itu, mungkin belum ketemu apa ya, belum ketemu maksudnya gitu loh. Tapi menurut aku cerita ini tuh membuat apa ya, membuat aku berpikir kalau kalau kita hidup sama-sama, saling menguntungkan, terus saling berbagi, saling bermanfaat satu sama lain, menurut aku itu kan lebih indah deh gitu. Itu yang aku pikirin sih, itu pendapat aku aja. Karena kayaknya sekarang ini kepedulian kita terhadap orang lain tuh makin berkurang gitu loh. Segampang apa ya udah Kak, aku pernah lihat soalnya kayak ada orang di jalan yang jatuh dari motor, ada aja yang cuma sekedar lewat gitu loh. Ya sekedar, aku pun juga emang nggak berani langsung turun langsung bantuin gitu, enggak. Tapi aku pernah lihat waktu itu bapak-bapak lagi kayak dia lagi jalan bawa dagangannya gitu, pas aku habis belanja buat bulanan, di daerah Alam Sutra. Aku habis belanja, terus aku mau beli kopi. Setelah pulang dari beli kopi, aku lihat bapak-bapak yang bawa belanjaan apa sih, bawa yang buat kayak plastik ember, terus gitu-gitu deh, dibawa. Terus dia kayak duduk gitu. Aku kan langsung tergugah gitu, kayak ini kenapa nih bapak-bapak. Akhirnya aku samperin, minggir, tanya, "Pak, kenapa Pak?" "Nggak apa-apa." Soalnya kayak aku pikir kayak sesek gitu takutnya. Kenapa ya iya, dari bandingin kenapa kalau emang ternyata harus dibawa ke rumah sakit, ya aku bawa ke rumah sakit gitu. Tapi ternyata memang capean aja katanya gitu. Oh ya udah. Terus akhirnya dibilang dagangannya belum laku gitu. Habis itu ya udah, kebetulan aku sama istri habis ambil duit cash, ya udah mau nggak mau berbagi sedikit aja gitu. Akhirnya ya udah, "Pak, nggak apa-apa ya, ini buat beli makan," aku bilang kayak gitu. Nah, menurut aku kan sebelum aku kan tuh banyak orang yang lewat gitu loh sebelum aku gitu. Eh, nggak menyalahkan, tapi menurut aku kenapa kita kurang peduli sama hal-hal kecil seperti itu gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir lagi, paradoksnya adalah sebenarnya bisa dibilang wajar-wajar juga. Kenapa? Karena ada kejadian-kejadian yang ada orang ditolong malah dibegal gitu. Nah sebenarnya ini adalah satu dilema yang terjadi memang di lingkungan kita. Jadi menurut aku ya sesuai panggilan aja lah. Kalau memang kita melihat ada sesuatu yang harus kita bantu, ya mau nggak mau gitu. Kadang-kadang punya rasa apa ya, panggilan yang kuat dalam hati, kalau kayak kasihan deh gitu. Gimana ya, bukan kita sekonyong-konyong cuman mengkasihani, tapi kayak ada rasa yang berbeda gitu, kayak kayaknya gue harus bantu dia orang ini gitu. Ya begitu sih. Karena sebenarnya kita tuh sebagai manusia sangat ringkih sekali ya, hal kecil. Jadi kita akan kuat ketika kita memang sama-sama jadi punya manfaat satu sama lain. Karena kalau sendiri itu sangat-sangat rentan sekali, sangat-sangat rentan sekali kalau dipikir-pikir ya gitu. Itu sih, itu yang ada di kepalaku hari ini. Sebenarnya kemarin sih, karena kemarin aku berpikir itu, jadi aku catat dulu. Setelah aku catat baru aku ngomong di depan kamera. Semoga ada pesan yang bisa diambil. Jadi intinya kita harus bisa jadi manfaat lah seenggaknya, sekecil apapun gitu, sekecil apapun. Nggak harus besar yang berbagi uang, atau mungkin kita menyediakan lapangan pekerjaan. Nggak harus seperti itu kok. Menurut aku sesimpel kayak koko yang ada di Bakmi 3 Mangkok ini, yang dia punya tempat space kosong di tempat jualannya dia ngajak orang, "Yuk kamu tukang kembang tahu jualan di sini yuk." Aku tidak, ya aku nggak tahu ya dipungut biaya atau nggak, aku nggak tahu, tapi diajarin untuk cara jualan gitu. Sesimpel itu menurut aku. Itu satu hal yang
berbeda dari orang rata-rata lah kasar dalam hal karakter. Karena banyak orang yang memang gak peduli, bahkan hidupnya lo gue gitu. Itu sih, mungkin itu aja yang mau dibahas buat kali ini. Semoga ada pesan yang bisa diambil, semoga bermanfaat. Terima kasih.